Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Adalah satu hal yang istimewa yang Tuhan berikan kepada kita di dalam kehidupan kita sebagai manusia adalah keinginan. Saya percaya saudara yang hari ini hadir di dalam ibadah ini dan juga saudara yang mengikuti live streaming atau saudara yang menyaksikannya melalui rekaman di YouTube, saya percaya saudara punya keinginan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk beribadah pada Tuhan pada hari ini. Dan keinginan ini adalah suatu keinginan yang baik, karena keinginan ini akan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang keinginan bisa mengubah orang menjadi tidak baik. Ketika keinginan itu menguasai orang tadi, dan orang itu tidak bisa berpikir lain kecuali keinginannya. Dan dia akan berjuang memakai cara bagaimanapun juga hanya untuk mewujudkan keinginannya. Apalagi kalau dia adalah anak yang dari kecil biasa dipenuhi keinginannya oleh orang tuanya. Kita kenal sebagai anak yang dimanja oleh orang tuanya. Seringkali sampai dia dewasa juga dia menganggap semua orang harus memenuhi keinginannya. Dan keinginan itu tiba-tiba berubah menjadi sebuah ambisi. Ambisi yang seringkali sudah tidak diingat lagi dasar keinginannya. Absalom, anak dari Raja Daud, itu mempunyai keinginan biasa sebetulnya. Keinginan untuk diperhatikan oleh ayahnya Raja Daud. Daud memiliki beberapa anak cukup banyak dan Absalom merasa bahwa dia kurang diperhatikan, kurang diistimewakan. Sehingga Absalom ingin diperhatikan. Tapi kuasa kegelapan, nah di sini kita harus waspada. Kuasa kegelapan melalui berbagai macam cara berbisik di hati Absalom. Mempengaruhi Absalom melalui apa yang dikatakan oleh rakyat yang mulai memisahkan antara Absalom dengan ayahnya yaitu Daud. Seolah-olah mereka lebih memilih Absalom karena Absalom lebih baik dan sebagainya. Memang Absalom secara jasmani penampilannya sangat tampan, sangat gagah, salah satu anak Daud yang sungguh-sungguh mempunyai penampilan yang istimewa. Tapi kuasa kegelapan memengaruhi pikiran dan perasaannya sedemikian rupa kalau saudara baca pada 2 Samuel 15. Maka di sana saudara akan membaca Absalom ini akhirnya berontak kepada Daud. Akhirnya Absalom ini mempunyai satu ambisi dari keinginan sederhana seorang anak. Menjadi punya ambisi untuk apa? Untuk menguasai kerajaan Daud. Dan dia tidak peduli lagi siapa yang dilawannya ini. Yang dilawannya ini adalah ayahnya sendiri. Dia tidak peduli lagi. Ada banyak anak-anak yang lupa dari keinginan sederhana, digosok-gosok oleh kuasa kegelapan, mempunyai ambisi yang sangat buruk. Bahkan kalau kita dengar berita-berita dari beberapa hamba-hamba Tuhan, yang anak-anaknya berontak kepada orang tuanya sendiri. Bahkan mungkin saat ini orang tuanya juga sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, sudah meninggal dunia. Sampai pada akhir hayatnya, anak-anak ini tidak juga sadar bahwa yang dilawannya adalah ayahnya yang memberikan darah di dalam dirinya. Gara-gara apa? Keinginan. Keinginan kadang-kadang tidak sederhana. Ketika melahirkan ambisi yang kemudian mengendalikan manusia itu dalam perjalanan kehidupannya. Seringkali kuasa kegelapan bisa mengendalikan kita di dalam kehidupan kita melalui ambisi kita sendiri. Seperti yang tadi saya sudah katakan terjadi pada Absalom. Harusnya kita mengendalikan keinginan kita. Keinginan datangnya dari Tuhan. Dan adalah satu hal yang baik. Tapi harus bisa dikendalikan. Segala sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan pasti itu salah. Jadi bukan keinginan kita yang harus mengendalikan kita.
Sebab kalau keinginan kita mengendalikan kita, tiba-tiba kita mempunyai tuntutan. Saudara pernah enggak punya tuntutan? Tuntutan terhadap orang tua saudara. Bahwa saudara harus diberi ini. Tuntutan kepada atasan saudara. Tuntutan kepada dosen saudara. Tuntutan kepada suami saudara. Tuntutan kepada istri saudara. Tuntutan. Ibu-ibu yang pernah hamil, ada yang pernah ngidam. Saudara tahu yang ngidam ya. Pengen sesuatu gitu, keinginan. Dan katanya kalau tidak dipenuhi nanti anaknya lahir nanti bisa mengeluarkan air liur begitu anaknya. Itu mitos ya. Anaknya keluar air liur terus ngacai begitu ya, netes-netes air karena dulu waktu mamahnya ngidam enggak dipenuhi katanya begitu. Kadang-kadang mamah yang ngidam ini dipenuhi keinginannya oleh suaminya dan oleh keluarganya. Karena takut mitos tadi. Padahal di dalamnya ada suatu tuntutan. Kadang-kadang di dalam ngidam itu tuntutannya bisa aneh-aneh. Bisa sesuatu yang gak masuk akal. Mau makan sushi Jepang gitu ya. Tapi harus dari restoran yang ada di Ginza, Tokyo. Susah banget kita tinggal di Indonesia, sudah lagi corona kayak gini, mau pergi ke luar negerinya susah, syaratnya ini itu dan sebagainya, hanya buat beli sushi. Oh bisa, pesan nanti sama teman yang ada tinggal di Tokyo, nanti tolong dikirim. Pengiriman sushi itu pun terjadi, sushi yang dibekukan, nanti dipanasin di sini dan sebagainya. Oh nggak mau. Saya mau sushi itu langsung tersaji di depan saya, langsung dari chefnya sudah diberikan kepada saya. Wah banyak sekali tuntutannya. Orang yang hamil dan menuntut seperti itu dan dipenuhi, yang memenuhi kadang-kadang lupa. Jangan-jangan nanti anak yang lahir ini penuh dengan tuntutan ini. Sebab mamahnya ketika mengandung penuh dengan tuntutan. Mau minta ini, mau minta itulah yang aneh-aneh, yang gak ada. Sehingga kita perlu sadari bahwa kita harus mengendalikan keinginan. Bukannya kita melahirkan aneka macam tuntutan dan itu mengubahkan kehidupan kita. Tahukah saudara bahwa hidup kita yang berjalan dalam pimpinan Tuhan itu bisa berubah karena apa? Keinginan. Keinginan hati yang ada yang membuat manusia itu keluar dari apa yang menjadi arahan Allah. Kita hidup di dalam pimpinan Tuhan, harusnya kita menyerah kepada Tuhan. Dan kenapa kita diberi keinginan kalau kita menyerah? Kadang-kadang orang bertanya begitu, kenapa saya diberi free will kalau seandainya saya tidak boleh menggunakan free will? Sesungguhnya keinginan kita itu harusnya kita arahkan dengan benar, yaitu keinginan untuk mengikuti rencana Allah. Bukan keinginan untuk mengikuti kemauannya sendiri. Keinginan untuk belajar lebih kenal dengan apa yang menjadi pikiran Allah dalam hidup kita. Sebab kalau kita tidak punya keinginan untuk belajar firman Tuhan, maka kita juga tidak belajar tentang Tuhan. Jadi keinginan itu baik. Free will itu baik. Tapi bukan berarti kita boleh melakukannya semena-mena. Seringkali ada hubungannya dengan kuasa juga. Semakin posisi orang itu berkuasa, semakin keinginannya tidak boleh ditawar. Menjadi seorang yang arogan. Padahal dia sedang mencelakakan hidupnya sendiri. Yakobus 1 ayat 14. Kita buka Yakobus 1 ayat 14. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi jangan bicara bahwa Allah mencobai kita. Seringkali yang mencobai kita adalah keinginan kita. Dan dikatakan di sini karena orang itu akan diseret dan dipikat olehnya. Kadang-kadang kita mempersalahkan pihak lain yang sudah menggoda iman kita. Barang itu sih menggoda iman saya begitu.
Orang itu menggoda iman saya, padahal keinginannya yang dikatakan di sini pada ayat 14 yang mencobai dan memikatnya. Kalau dia segera menguasai keinginannya, dia tidak mungkin melakukan hal itu. Apa yang diinginkan oleh anak-anak Lot? Ketika anak-anak Lot melakukan suatu tindakan yang sangat buruk, yaitu melakukan hubungan seks dengan ayah kandungnya sendiri. Ada keinginan untuk melanjutkan generasi. Ada keinginan untuk punya anak, tapi mereka tidak punya suami atau belum punya suami, dan mereka merasa sulit untuk punya suami di zaman itu dan di lingkungan itu, sehingga dia pikir orang yang paling baik, yang paling cocok untuk menjadi suami dalam tanda kutip adalah ayah kandungnya sendiri. Siapa yang salah ini? Sehingga jalan hidup keturunan Lot menjadi satu jalan hidup yang sangat-sangat melenceng dari apa yang direncanakan oleh Allah. Melahirkan bangsa-bangsa yang tidak takut pada Allah dari keturunan kedua anak perempuan Lot ini. Firman Tuhan pada Yakobus 1 ayat 14 mengingatkan kepada kita, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi perhatikan keinginan saudara. Kuasai keinginan saudara. Jangan biarkan keinginan ini menguasai saudara, apalagi menjadi ambisi. Nonton film Korea. Ingin punya suami seperti yang di film itu. Atau ingin punya istri seperti yang di film itu. Jarang yang punya istri. Kadang-kadang wanita yang suka pengen punya suami yang di film Korea itu. Keinginan biasa itu. Keinginan orang yang nonton film itu. Kadang-kadang berupa khayalan. Tapi kalau keinginan itu menjadi sebuah ambisi, saya harus punya suami seperti orang Korea itu. Bisa-bisa pada suatu hari setan iblis kuasa kegelapan mempertemukan dia dengan seorang laki-laki brengsek, laki-laki jahat yang tampangnya bintang film Korea. Lalu apa yang dilakukan perempuan ini? Ya mau saja, sebab apa? Cocoklah ini dengan keinginan saya, dengan sudah berubah menjadi ambisi saya. Saya tidak mau menikah kalau tidak seperti bintang film Korea itu. Dan ini akhirnya menjadi apa? Menjadi kecelakaan dalam kehidupannya. Nanti 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian baru dia sesali, saya salah menikah. Siapa yang membuat kamu salah menikah? Ambisimu, keinginanmu yang membuat kamu salah menikah. Perjalanan kehidupan kita rusak gara-gara terpleset di sana. Kita coba buka juga Lukas 12. Lukas 12 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Dari Lukas 12. Ayat 16 sampai dengan ayat 21. Lukas 12 ayat 16 sampai dengan 21. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ada kisah yang diceritakan di sini pada ayat 16 sampai dengan 21.
bahwa pada suatu hari ada seorang kaya yang tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Berarti tidak habis-habisnya kekayaannya bertambah terus. Terus dia juga bertanya di dalam hatinya, apa yang akan aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat lagi di mana aku dapat menyimpan hasil dari tanahku. Lalu dia punya rencana. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, ayat 18, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Apakah ini sebuah dosa? Ketika seseorang melihat hasil buminya itu tidak habis-habisnya, lalu dia punya rencana untuk memperbesar lumbungnya, ini bukan dosa. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah dan minumlah, dan bersenang-senanglah. Apakah ini dosa? Ini juga bukan dosa. Tetapi pelajaran yang kita peroleh dari kisah ini baru bisa kita pahami ketika ayat 20 mengatakan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Tidak disebutkan di sini bahwa hai engkau orang berdosa, enggak. Tapi hai engkau orang bodoh. Orang bodoh tidak selamanya berdosa. Orang berdosa belum tentu orang bodoh. Kadang-kadang orang berdosa dengan pikiran yang jenius, malah dia bisa berdosa demikian rupa sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menangkapnya karena dia begitu pandainya. Tapi di sini disebutkan orang bodoh. Kenapa bodoh? Nanti kita lihat. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Disebut bodoh karena apa yang dilakukannya ini memang tidak berhikmat. Di mana kesalahannya? Ada kalanya di dalam perjalanan kehidupan kita, manusia terjebak dengan sesuatu yang namanya khayalan. Khayalan itu seringkali demikian nyatanya sampai kita tidak bisa membedakan antara khayalan dengan kenyataan. Kita seringkali masuk di dalam khayalan dan kita melanjutkan perjalanan hidup kita di dalam khayalan. Sehingga kita menuju kepada sebuah tujuan khayalan. Apa yang dikatakan di sini oleh firman Tuhan? Ayat 17, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ini adalah kenyataan kemarin. Belum tentu besok tanahnya akan menghasilkan hasil yang demikian luar biasanya. Sehingga dia mulai masuk di dalam khayalan. Khayalan bahwa besok ini saya akan menjadi lebih kaya lagi dan semakin kaya lagi. Lalu saya akan melakukan apa? Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Khayalan. Ada seorang teman yang dasarnya adalah mungkin langkah yang diambilnya dalam hidupnya, sederhana sih sebetulnya, itu iman menurut dia. Tetapi sesungguhnya dia terjebak di dalam khayalan. Sebab apa? Sebab ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan kepadanya, kamu kalau ke gereja naik apa? Saya ke gereja naik angkot. Kok naik angkot sih? Nggak punya sepeda motor? Nggak punya. Apa kamu nggak punya mobil? Nggak punya. Kalau gitu kamu harus berdoa, minta pada Tuhan supaya dikasih mobil. Dia mulai berdoa, minta pada Tuhan. Setelah sekian bulan dia bertanya pada pendeta itu dan mengatakan bahwa Pak Pendeta, saya tetap belum punya mobil walaupun saya sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Kamu berdoa dengan sungguh-sungguh tapi kamu kurang beriman. Bagaimana harusnya supaya saya bisa beriman di dalam meminta mobil? Mobil itu kan perlu tempat, perlu garasi. Di rumahmu ada garasi enggak? Enggak ada. Nah kalau di rumahmu enggak ada garasi, bagaimana Tuhan mau memberi kamu mobil? Bukan kalau Tuhan memberi kamu mobil, nanti mobil itu akan menjadi masalah bagimu karena kamu harus simpan di rumah
atau di garasi temanmu, atau sewa garasi bersama dan sebagainya, malah kamu repot nantinya. Kalau kamu mau berdoa minta mobil, bangun dulu garasi. Sebab garasi itu nanti dipersiapkan untuk mobil datang. Kesannya seperti beriman. Tapi dia masuk di dalam khayalan. Dia bangun garasi dan dia mulai bersihkan garasi. Dia pesan pada istrinya, garasi ini tidak boleh diisi barang-barang loh ya. Kan kadang-kadang gitu ya. Setiap kali ada tempat kosong, langsung beberapa hari kemudian langsung penuh dengan barang-barang rongsokan gitu kan. Yang punya rumah ada tangganya, lihat coba di kolong tangga. Biasanya di kolong tangga itu tempat barang rongsokan itu ngumpul di situ. Segala disimpan di situ, nggak pernah diberesi lagi. Pesan kepada istrinya, jangan loh ya, ini karena saya masuk mobil. Istrinya tanya, mana mobilnya? Belum, lagi didoakan. Terus dia berdoa. Terus dia berhayal bahwa nanti di garasinya akan muncul mobil. Apakah ini iman? Atau ini sebuah jebakan khayalan yang diberikan oleh kuasa kegelapan, membuat kita punya fata morgana. Tahu ya fata morgana? Orang kalau berjalan di padang gurun, kadang-kadang lihat dari jauh kayak ada air-air gitu. Sudah kepanasan benar-benar dari jauh kayak ada air-air. Mereka berlari menuju ke air-air tadi. Ternyata sampai di situ enggak ada air, padang pasir. Itu namanya fata morgana. Fata morgana saat ini banyak di dalam kehidupan kita. Orang diberi mimpi-mimpi melalui iklan. Iklan itu membuat kita fata morgana loh. Tidak ada satupun iklan yang tidak enak. Semua iklan pasti enak. Mau kopi instan, mau bumbu masak, mau apapun lah. Pasti enak. Cara beli barang untuk supaya kita bisa beli barang nggak usah pergi-pergi. Kenapa nggak dibayar di tempat? Dibayar di tempat dong praktis. Padahal kalau dibayar di tempat nggak dikirim-kirim sama dianya. Jadi kita itu berhadapan dengan banyak fata morgana dalam kehidupan kita ini. Belum lagi kalau kita ya tadi bertemu dengan orang yang kelihatannya tampan, kelihatannya cantik. Ternyata dia itu operasi plastik. Sekian lama, nanti sekian tahun kemudian saat dia tua, mulai kelihatan operasi plastiknya itu ada di dagunya yang mulai doyot ke bawah gitu. Ini istriku atau suamiku ini kok jelek banget ya. Ternyata operasi plastiknya nggak diperbarui. Sehingga sudah kadaluarsa. Operasi plastik ada di belakangnya ada tulisan kadaluarsa tahun sekian. Artinya mesti diperbarui. Ini nggak punya uang untuk memperbarui. Yang ada adalah hidup dalam fata morgana. Dalam khayalan. Hati-hati loh, iman itu bukan khayalan. Kuasa kegelapan itu pandai sekali menghancurkan, merusakkan pemahaman kita. Iman itu bukan khayalan. Iman itu adalah sebuah kenyataan yang pasti. Di dalam, kalau kita bicara kronos kairos, di dalam kairosnya Tuhan. Seringkali fata morgana itu menipu kita. Dan nanti kalau kita sudah sadar, baru kita kecewa. Baru kita kecewa. Itu sebabnya saudara perlu hidup di dalam kenyataan. Jangan hidup dalam khayalan. Hidup saudara jangan dalam khayalan. Ketika saudara mau pilih perguruan tinggi mana yang akan saya masuki nanti setelah saya lulus SMA ini. Apa yang saudara temukan? Sebuah fata morgana? Khayalan? Karena kalau saudara bicara kepada orang yang menguasai hukum, maka dia akan katakan bidang hukum ini paling nomor 1. Karena begini. Orang yang menguasai teknologi, orang teknologi itu bilang teknologi paling nomor 1 karena begini. Orang yang menguasai di bidang kedokteran, dia akan bicara bahwa kedokteran adalah masing-masing memberikan satu fakta-fakta yang sifatnya hati-hati loh. Tiba-tiba membuat saudara berkhayal. Dan ketika saudara sudah masuk ke perguruan tinggi itu, saudara menyesal. Loh kok saya terjebak di perguruan tinggi yang seperti ini ya? Saya nggak suka loh bidang ini. Tapi saudara terlanjur masuk. Apalagi kalau saudara sudah lulus.
Saudara sudah sarjana di bidang itu, tapi saudara nggak suka bidang itu. Kan banyak orang yang seperti itu. Lulusan sarjana mana, kerjanya di mana. Karena dia dulunya nggak dapat gambaran tentang hal itu. Kamu mau apa? Hobimu apa? Masak. Loh, masak itu kerjaan tukang masak di dapur itu. Kenapa kok kamu cita-citamu rendah banget? Masak. Coba kamu gantungkan cita-citamu tinggi-tinggi. Cita-cita tinggi ini membuat kita jadi melihat kepada sesuatu yang belum tentu bagian hidup kita. Setelah belajar, habis uang sekian banyak, dapat gelar sarjana, nggak dipakai. Dipakainya apa? Buka restoran. Karena dia mah hobinya masak sih. Loh, dari dulu harusnya buka restoran. Dari dulu harusnya belajar masak. Di tempat perguruan masak di luar negeri. Di Australia misalnya ada tempat perguruan masak yang bagus di sana, belajar di sana. Kenapa? Karena tidak hidup dalam kenyataan. Hati-hati, kuasa kegelapan itu seringkali menipu kita. Makanya kita perlu Tuhan. Perlu Tuhan. Tuhan tolong, bagaimana itu Tuhan? Apa yang harus aku lakukan? Lebih parah lagi ada orang-orang generasi muda yang punya pacar virtual. Punya pacar virtual. Pacar virtual itu bukan orang. Dia adalah tokoh animasi. Sudah lihat film ya, animasi itu Jepang, animasi Jepang. Ceweknya tuh cantik-cantik luar biasa. Akhirnya karena sering kali nonton film itu, animasi itu, akhirnya dia jatuh cinta. Mulai di dinding kamarnya dipasang gambar tokoh animasi yang cantik tadi. Dan inilah pacarku. Di HP-nya juga ada. Di dompetnya, kalau zaman dulu dompet, sekarang sudah enggak zamannya dompet dimasuki fotonya pacar tuh enggak zamannya. Di HP biasanya. Di HP kasih lihat ke teman-teman, ini pacarku. Mana pacarmu sekarang? Temennya bilang, wah, lu gila bener-bener ya, animasi lu ya jadikan pacar. Kelompok ini namanya Nijikon. Kelompok yang jatuh cinta kepada animasi. Berkhayal, hati-hati loh. Hati-hati loh saudara, hati-hati loh, ini kuasa gelap nih. Dosa enggak? Loh dia enggak ngapa-ngapain kok. Tapi jalan hidupnya berubah. Saudara punya anjing, bagus, boleh. Tapi kalau gara-gara anjing saudara dan saudara mencari seorang suami ataupun istri yang sebaik anjing saudara, yang nurutnya seperti itu, enggak menikah saudara. Kecuali menikah sama anjing itu. Hati-hati loh, khayalan-khayalan seperti ini kayaknya bukan dosa. Tapi khayalan seperti ini membelokkan akan jalan hidup seseorang. Ketika pulang kerja, siapa yang dicarinya pertama kali? Bukan istrinya, bukan suaminya. Yang dicarinya pertama kali bukan anaknya, tapi plekinya. Pleki, mama datang, plok, atau papa datang. Wah, hati-hati loh, hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Hati-hati kuasa kegelapan mengubah cara hidup saudara, cara berpikir saudara. Sehingga ketika saudara di gereja, saudara kepikiran, waduh si pleki belum dikasih makan, waduh. Saya beritahu pada saudara, saya punya burung hantu, burhan. Bagi yang mereka sudah tahu sih sudah tahu ya. Burhan itu harus diberi makan pagi dan sore. Suatu ketika, karena yang membantu saya memberi makan ini pulang kampung, saya harus memberi makan. Dan pada hari itu saya lagi banyak pelayanan. Burhan ini tidak makan pagi dan tidak makan malam. Dan saya ngucap syukur, Tuhan terima kasih, saya sayang sama burhan itu, tapi saya tidak dikuasai oleh burhan itu. Sehingga saya pelayanan bisa konsentrasi pada pelayanan. Tapi kalau mati gimana Tuhan? Tiba-tiba saya ke kandangnya, saya melihat dia sudah tergeletak, gimana Tuhan? Sedih gak saya Tuhan? Sedih mungkin saya Tuhan. Burhan itu sudah lama loh saya peliharanya. Tapi tahukah saudara, dia seharian gak makan dan besoknya baru diberi makan. Dan dia seperti biasa, gitu aja dia.
sehat, seger sampai hari ini. Jangan jadikan burhan itu menjadi berhala saudara. Jangan jadikan anjing itu berhala. Jangan jadikan animasi itu berhala. Jangan jadikan khayalan itu menjadi berhala saudara. Ada yang namanya, saudara pernah dengar gak? Cinderella Complex. Atau Cinderella Syndrome. Kalau sudah kompleks, sindrom, apalagi Cinderella Disorder. Wah, ini sudah penyakit ini pasti. Tahu Cinderella saudara ya? Gadis cantik yang ditinggal meninggal oleh ibunya, bapaknya menikah lagi, menikahnya sama perempuan yang jahat, punya 2 anak, perempuan ini janda, punya 2 anak. Anak ini bukan anak bapaknya. Si bapak ini meninggal dunia. Akhirnya si Cinderella tinggal sama ibu tirinya yang jahat. Dan sejak saat itu yang namanya ibu tiri selalu tampilannya jahat. Gak pernah ada ibu tiri yang baik. Padahal banyak ibu tiri yang lebih baik daripada ibu benernya malahan. Nah, si Cinderella diperlakukan dengan jahat. Harus menjadi pembantu rumah tangga. Kerjaannya tuh kerjaan kasar. Dan berpakaian compang-camping jelek dan sebagainya. Sedangkan Drunella dan Barbetta, kalau nggak salah itu namanya ya, saya lupa. Itu anaknya si siapa? Si janda ini. Wah, berpakaian mentereng-mentereng, kerjanya Cinderella gitu ya, filmnya kan gitu. Tapi Cinderella ini dibantu oleh seorang peri untuk akhirnya mendapatkan apa? Pangeran. Pangerannya pakai kuda. Enggak pakai kuda, kalau yang pakai kuda itu Snow White. Pangeran pakai kuda Snow White itu. Dan Cinderella ini akhirnya hidup bahagia dengan siapa? Pangeran. Dan banyak orang loh pengen jadi Cinderella. Apalagi kalau misalnya dia ngelihat bahwa aduh saya ini lahir di tengah-tengah keluarga miskin. Kapan ini ada sultan? Sekarang zamannya bukan pangeran. Sekarang apa-apa tuh namanya istilahnya kalau orang kaya itu sultan. Bakso saja ada sultannya. Sultan. Kapan saya dilamar oleh seorang kaya raya sultan, seorang pangeran supaya saya hidupnya kaya? Dia mulai masuk dalam apa? Khayalan. Dia mulai masuk di dalam khayalan. Dan Cinderella kompleks mulai terjadi dalam hidupnya. Apakah Cinderella kompleks sebuah dosa? Bukan. Tapi sebuah kebodohan. Membuat orang itu melenceng hidupnya dari rencana Tuhan. Cinderella kompleks atau Cinderella syndrome ini adalah sifatnya menunggu atau berharap. Sangat memerlukan pangeran. Dalam tanda kutip. Orang yang mengalami Cinderella kompleks atau Cinderella syndrome ini, Cinderella disorder ini, seringkali ketakutan kalau harus hidup sendiri. Ketika dia sudah punya suami, belum kelihatan bahwa dia Cinderella kompleks. Tapi begitu suaminya meninggal dunia, dia harus menjadi single parents. Wah, dia panik, dia stres. Ketakutan luar biasa. Dia merasa tidak aman hidupnya. Ketika dia harus ternyata hidup melajang, hidup seorang diri, dia merasa tidak aman. Dia rasanya tidak diberkati. Dia rasanya tidak dipenuhi apa yang menjadi kebutuhan jiwanya. Tidak pernah bisa memahami bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan itu memelihara kita dan bla bla bla. Enggak. Pokoknya saya butuh pangeran. Saya butuh pangeran. Dan ini yang merupakan menjadi disordernya dia. Sangat ketakutan kalau harus hidup sendiri. Jadi dia tidak pernah menyendiri dan dia sangat membutuhkan orang. Pangeran ini jauh lebih penting dibandingkan dengan Tuhan. Akhirnya memberhalakan pangeran itu. Kadang-kadang orang yang hidup di dalam khayalan biasanya akan menjadi seorang pembual.
biasanya akan menjadi orang yang pemimpi. Mimpi itu indah, baik mimpi itu. Tapi kalau mimpi itu sudah menjadi sebuah ambisinya, sudah tahu nggak kisahnya Yusuf yang bermimpi pada usia 17 tahun? Di mana Yusuf yang berusia 17 tahun bermimpi bahwa di dalam arti dari mimpinya itu singkatnya begini, saudara-saudaranya dan orang tuanya akan menyembah dia. Dia akan menjadi seorang raja. Pertanyaan saya, saudara kan pasti tahu kisah Yusuf ya, terkenal sekali. Sampai dengan Yusuf menjadi raja, pernah tidak Tuhan mengulang mimpi itu? Enggak pernah. Pernah tidak Yusuf terus lagi nganggur-nganggur di rumah Potifar, menjadi budak di sana, Yusuf terus diam-diam dia ingat-ingat lagi. Duh, saya dulu mimpi waktu saya masih umur 17 tahun, saya mimpi saya tuh jadi raja, tapi kok saya jadi budak begini ya? Terus dia ingat-ingat lagi, aduh gimana ya, kapan ya saya akan menjadi, ini dia akan menjadi orang yang bukan yang diberkati oleh mimpi, tapi menjadi orang pemimpi. Kamu tuh budak kok mimpi-mimpi jadi raja. Dia masuk penjara karena fitnah. Di dalam penjara itu dia mengingat-ingat lagi. Aduh, saya dulu pernah mimpi ini ya. Kapan ini mimpi? Dia bisa jadi orang yang murtad. Sebab apa? Sebab dia menganggap Tuhan ini jahat. Saya dikasih mimpi indah, tapi kenyataannya saya hidupnya semakin hari semakin turun kualitasnya. Dari budak jadi orang yang dipenjara. Orang ini bisa gara-gara mimpi, bisa mimpi itu Tuhan berikan kepada Yusuf sebagai berkat. Tapi berkat ini oleh Yusuf bisa jadi sesuatu yang mencelakai dirinya kalau dia salah di dalam menangani apa yang Tuhan berikan. Mimpi itu sebuah janji buat Yusuf. Janji Tuhan itu pasti digenapi. Kapan? Mungkin setahun lagi, mungkin 10 tahun lagi, dan mungkin 13 tahun lagi. Ternyata Yusuf digenapinya janjinya 13 tahun kemudian. Dia betul-betul menjadi raja. Tapi dia tidak pernah ungkit-ungkit lagi mimpinya dia dulu. Tidak pernah loh dia ungkit-ungkit lagi. Itu Yusuf memperlakukan dengan benar. Dia bukan seorang pemimpi. Sebab orang yang hidup dalam khayalan biasanya menjadi pembual, pemimpi atau pembohong. Duduk di kereta api atau di pesawat, ngobrol sama dia, sama orang di sebelah. Orang sebelah tanya, "Dek, adik masih kuliah?" Padahal sudah enggak kuliah, drop out sejak SMP. Buru-buru kuliah, drop out sejak SMP. Tapi dia pembohong, dia hidup dalam khayalan. Dia bilang apa? Iya, masih kuliah. Oh iya dek, kuliah di mana? Saya kuliah di Bandung. Oh di Bandung kan banyak tempat dek. Mulai bohongnya makin tambah. Di ITB, karena dia kebetulan dia jualan kopi seduh di dekat ITB. Jadi dia bilang saya kuliah di ITB. Tanya lagi, pertanyaan orang sebelah ini pertanyaan normal. Dek, di jurusan apa? Oh, saya di jurusan kedokteran. Orang sebelahnya bingung. ITB mulai sekarang ada kedokteran ya? Bingung dia juga jawabannya. Ada. Masuklah ke dalam apa? Pembohongan, pembual. Kalau saudara mau tahu orang-orang yang akan dipilih menjadi wakil rakyat atau menjadi pemimpin negara dan sebagainya, seringkali apa yang dia jual? Yang dia jual adalah khayalan, fantasi. Bahwa nanti saya akan begini, terus kenyataannya enggak ada, saudara sebagai rakyat kecewa. Seringkali seperti itu. Kadang-kadang bentuknya itu apa yang namanya delusi. Bahasa Latinnya adalah delusio. Ini bahasa Indonesianya saya yakin saudara belum pernah dengar. Kalau di dalam kamus, waham. Nah, belum pernah dengar kan waham. Ini saya tambahi biar wawasan saudara agak sedikit terbuka seperti saya terbuka kemarin ketika saya membuka waham ini. Waham. Delusi. Delusi itu keyakinan yang bertentangan dengan akal sehat kita. Yakin meskipun itu sesuatu hal yang khayal. Jangan hidup dalam khayalan.
saudara akan habis waktu di dalam hidup saudara berada di dalam khayalan. Mulai dari saat ini sadarilah, hidupku ini ada dalam kenyataan dan Tuhan yang memberikannya. Tuhan yang menunjukkannya. Iman bukan khayalan. Iman itu bukan meletakkan khayalan kita jauh ke depan. Bukan. Saya beriman. Bukan. Saya beriman akan masuk surga. Jadi surga itu sebuah khayalan. Oh bukan. Surga itu sebuah kenyataan yang belum kita masuki saat ini. Tapi sebuah kenyataan. Bagaimana membedakannya? Belajar firman Tuhan supaya saudara tahu bahwa kuasa kegelapan seringkali iblis mencobai Tuhan Yesus mengatakan begini, loncatlah dari wuwungan bait Allah ini. Maka dalam tanda kurung, saya tambahin ini, khayalannya kakimu tidak akan patah karena nanti malaikat akan turun dan menyambut kamu. Jadi iblis seringkali menjual kita masuk di dalam khayalan-khayalan, masuk ke dalam delusi yang tidak pernah ada. Lalu diciptakanlah kisah itu. Kenapa kamu kok berantakan begini bajunya, pakaiannya, compang-camping begini, kata orang tuanya kepada anak gadisnya. Waduh, tadi saya bertemu dengan seorang bintang film, bintang sinetron, si Anu. Dan saya dipeluk, saya dicium, wah. Padahal enggak, dia barusan dilecehkan oleh teman SMA-nya. Tapi delusinya dia mengatakan bahwa, oh saya baru dicium oleh bintang film itu. Hati-hati. Situasi seperti ini akan membawa orang kepada frustasi. Orang yang pembual, orang yang pemimpi, orang yang berbohong, jangan-jangan dia sudah mulai frustasi saat itu. Kalau belum, dia akan frustasi. Dia akan kecewa berat, dia akan malah putus asa. Kalau sudah seperti itu, marah pada Tuhan. Seolah-olah Tuhan memberikan sesuatu yang jelek kepada dirinya. Padahal bukan Tuhan memberi yang jelek pada dirinya. Dia berdelusi, berkhayal sesuatu yang tidak benar. Dan ternyata pada akhirnya dia frustasi. Dia kecewa berat. Dan dia berhadapan dengan keputusasaan. Bahkan mungkin dia mengalami gangguan jiwa. Pernah nggak lihat saudara orang gila ya di pojokan perempatan jalan? Lagi pidato. Indonesia merdeka. Kenapa? Dia delusinya apa? Dia jangan-jangan dulunya itu mau jadi pemimpin dia. Mau jadi wakil rakyat. Sudah keluar uang banyak untuk khayalannya dia itu. Strateginya jadi salah karena fokusnya dia adalah asal saya bayari uang-uang ini nanti saya akan merebut dudukan posisi yang saya ingini itu. Ternyata tidak, uangnya habis, sawahnya sudah dijual, sapinya dijual, istrinya dijual, istrinya enggak, sapinya saja dijual. Dia kecewa berat, dia putus asa, akhirnya dia pakai dasi, pakai baju rapi, dan dia mulai pidato di perempatan jalan. Seolah-olah dia berhadapan dengan masyarakat yang ribuan orang. Hati-hati, saya beritahu pada saudara. Kita semua bisa dijebak oleh kuasa kegelapan dalam hidup kita dan hidup kita menjadi rusak seperti orang kaya ini. Dia tidak berpikir kalau kamu diambil nyawamu di Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Mau apa kamu? Ada orang-orang yang menyimpan barang. Kenapa nyimpan barang? Karena diberi pada waktu ulang tahun. Waktu ulang tahun diberi barang ini dan sayang kalau mau dipakai. Ini barang bagus, barang mahal, saya simpennya. Tahun depan istrinya atau suaminya ngingetin lagi, kamu gak mau pakai itu? Sayang loh itu disimpan di lemari terus. Enggak, tetap saya simpan aja karena sayang. Dia lupa bahwa tidak selamanya dia hidup. Pada saat dia mati, barang tadi siapa yang pakai? Barang tadi mungkin orang lain yang pakai. Mungkin malah diambil, dicuri oleh orang lain. Padahal barang itu miliknya dia.
Diberi kapan? Pada waktu dia ulang tahun, sekian tahun yang lalu. Saya beritahukan pada saudara, kita semua nanti akan mati kok. Saudara punya barang apa di rumah yang belum saudara pakai? Pakai, saya beritahu pada saudara. Kalau tidak, saudara sampai mati nggak pernah pakai barang milik saudara itu. Jangan berhayal. Jangan hidup dalam kehayalan, dalam mimpi kebohongan. Oke. Karena hidup kita sebentar lagi juga akan usai. Kalau sekarang ini COVID-19. COVID ini 19 terus ya nggak pernah COVID-20. COVID-19. COVID-19 ini mempertontonkan apa? Banyak adegan dan berita orang meninggal dunia. Itu membuat apa? Sebagian orang merasa takut, miris. Karena apa? Karena akan ada meninggal dunia. Padahal berita itu adalah baik kalau saudara menyadarinya bahwa orang itu meninggal, saya pun kapan-kapan akan meninggal dunia. Mungkin bukan karena COVID, mungkin karena hal yang lain. Bisa juga karena COVID. Jadi apa? Kita mempersiapkan diri kita. Hidupku ini bukan di dunia ini. Aku harus mempersiapkan hidupku di dunia yang nanti berikutnya. Di mana di sana tidak ada kematian, tidak ada COVID. Itulah kenyataan. Kita harus hidup dalam kenyataan. Kenyataan yang harus kita hadapi langkah demi langkah. Jangan hidup di dalam hayalan. Ada loh orang tua yang kayak gini. Kenapa sih kamu kok ke anak kamu baik sekali? Kamu begitu sayang ya sama anak kamu. Iya dong, sebagai orang tua harus sayang. Sebab nanti kalau anak saya ini sudah besar, saya sudah tua, maka saya yang akan dipelihara oleh dia. Saya akan dihidupi oleh anak saya ini. Saudara lupa bahwa belum tentu anak saudara umurnya panjang. Satu. Mungkin malah duluan dia meninggal dunia. Amit-amit Pak Andri, jangan ngomong yang kayak gitu-gitu. Ya enggak lah, ini fakta. Makanya saya ajak saudara hidup dalam fakta. Kedua, kemungkinan juga anak ini akan menikah. Dan pasangannya tidak suka pada saudara. Boro-boro saudara akan dipelihara. Saudara akan ditendang pantatnya. Kemana? Ke panti jompo. Boro-boro kalau panti jomponya mau. Itu juga. Hidup saudara ini saudara salah gantungkan. Kalau saudara menggantungkan pada anak saudara, oh enggak mungkin Pak Andri. Anak saya ini anak baik. Anak saya ini saya didik dengan baik. Saya percaya itu. Saya percaya tidak ada seorang ayah atau ibu yang waras ya, yang mau didik anaknya secara tidak baik, tidak ada. Tapi ingat loh ya, kuasa kegelapan ini ada loh. Bukan iblis, setan saja. Tapi yang paling berbahaya ini kuasa kegelapan. Mempengaruhi pikiran, perasaan, lembar hidup anak ini dan sebagainya. Ini akan menjadi satu perubahan dalam hidupnya dia. Dan saudara sebagai orang tua menggantungkan diri pada anak saudara. Sudah jelas salah. Saudara mengasihi dengan pamrih. Kalau kita mengasihi anak kita, kasihi. Jangan, oh nanti saya dapat dikasihi lagi oleh anak kita. Belum tentu. Loh, jadi gimana Pak Andri? Apakah saya harus menyediakan uang untuk saya kelak kemudian hari tua ketika anak-anak saya tidak memperdulikan saya, jadi saya ada uangnya untuk membiayai obat dan penyakit saya? Ya boleh-boleh saja. Dan itu dijual oleh asuransi. Asuransi akan menjual ini. Bahwa saudara sekian tahun kemudian sudah pensiun, gak bisa kerja. Dapat duit dari mana kalau saudara gak mau mengasuransikan kesehatan saudara sekarang? Kan dijual begitu. Salah bergantung. Kita harus bergantung sama Tuhan. Salah enggak, dosa enggak kalau kita nyediain uang buat masa tua kita? Enggak salah, enggak dosa. Tapi hati-hati, itu bisa menjadi khayalan. Nanti setelah saudara meninggal dunia ternyata uang saudara yang saudara kumpulkan di kaleng kerupuk. Soalnya kan kalau mau taruh di bank kan nanti takut hilang, gimana Pak Andri kalau taruh di bank. Taruh di bawah bantal lama-lama
tambah tinggi, bantalnya tambah tinggi. Udah di kaleng kerupuk aja. Loh ini saya cerita di fakta loh. Di kaleng kerupuk, waduh uangnya begitu banyak. Harusnya ini bisa buat beli peti mati yang rada bagus buat si opa ini. Yang meninggal yang ngumpulin uang di kaleng kerupuk. Dibeliin gitu sama anaknya? Enggak. Dikasih apa? Peti mati yang standar paling rendah. Saya sampai sedih lihatnya sebagai pendeta. Aduh, saya sedih sekali sebagai pendeta. Sekarang ada peti mati yang jauh lebih rendah dari itu kualitasnya, yaitu peti mati COVID. Itu lebih rendah lagi loh itu kualitasnya. Kalau zaman itu mungkin ada peti mati COVID, dibeliin peti mati COVID. Yang penting pokoknya uang di dalam kaleng ini bisa bermanfaat buat apa Pak Andri? Uang kok dihambur-hamburkan ke orang mati? Mendingan buat saya yang masih hidup. Iya betul, saya nggak mau berdebat soal itu. Tapi betapa saudara bayangkan, orang yang bergantung pada usahanya sendiri dan bukan bergantung kepada Allah. Kita harusnya bergantung pada Allah. Allah, saya nggak tahu di waktu-waktu yang akan datang apa yang bakal terjadi. Tapi saya punya Allah yang begitu pasti memelihara saya. Harusnya begitu, itu baru benar. Hosea 8 ayat 7 bagian awal. Hosea 8 ayat 7a. Hosea 8 ayat 7a. Hosea 8 ayat 7a. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Ada hal yang saudara perlu ingat. Di dalam hidup ini ada konsekuensi. Di dalam hidup ini ada konsekuensi yang tidak bisa saudara hindari. Siapa yang menabur angin, dia akan menuai puting beliung. Ini konsekuensi, tidak dapat dihindari. Seringkali saya beritahukan pada saudara, kesalahan bisa diampuni. Tapi konsekuensi dari kesalahan itu tetap harus dialami. Saya melayani di LP Sukamiskin dari tahun 91 sampai dengan 97 ya, 98. Melayani di LP Sukamiskin, penjara Sukamiskin. Pada waktu itu penjara Sukamiskin masih yang ada di dalamnya adalah orang-orang pelanggar ya, hukum yang sifatnya macam-macam, ada perampok, pembunuh, pemerkosa, wah macam-macam dah di situ. Bukan kayak sekarang, kalau sekarang Sukamiskin kan isinya koruptor ya, bukan. Di sana banyak sekali orang-orang yang bertobat loh. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan, mereka penjahat besar loh, preman yang luar biasa, pembunuh, nangis habis-habisan dan dia bertobat. Minta Tuhan ampunilah saya. Saya doakan mereka sungguh-sungguh bertobat dan mengalami hidup baru. Lalu pertanyaannya, Pak Andri, kapan saya bisa bebas dari penjara Sukamiskin? Loh, saya tanya, kamu hukumannya berapa lama lagi? Dihitung-hitung masih 4 tahun Pak Andri. Ya setelah 4 tahun kamu keluar dari penjara. Loh, saya kan sudah bertobat. Tuhan kan sudah mengampuni saya. Tuhan yang maha kuasa sudah mengampuni saya. Betul enggak Pak Andri? Betul. Tuhan mengampuni kamu. Tapi konsekuensi dari apa yang kamu lakukan melanggar hukum tetap harus kamu alami. Itu hidup. Jadi saudara perlu tahu nih. Hidup itu ada konsekuensi dalam perjalanan hidup kita ini. Termasuk terhadap segala sesuatu yang menurut kita sudah terlanjur. Gimana nih sudah terlanjur? Terlanjuran di masa lalu. Yang sangat disesali. Saudara punya enggak keterlanjuran di masa lalu? Coba saudara ingat-ingat. Punya enggak keterlanjuran di masa lalu dan saudara sesali sampai hari ini? Saya yakin saudara menyesal dan saudara kalau itu merupakan kesalahan, merupakan dosa, saudara pasti sudah minta ampun sama Tuhan. Saya yakin.
Tapi konsekuensi dari kesalahan di masa lalu itu, keterlanjuran di masa lalu itu, yang sangat saudara sesali, itu tetap harus saudara alami. Kadang-kadang hal itu bukan untuk pelajaran di masa lalu kita, tapi pelajaran untuk di masa depan kita. Makanya jangan pernah terlanjur. Makanya jangan pernah melakukan sesuatu yang nantinya kelak kemudian hari akan kamu sesali. Bagaimana caranya? Punyalah hikmat. Punyalah hikmat. Seringkali kita lupa bahwa di dalam tindakan kita di waktu itu, kita melakukannya dengan emosi. Kita melakukannya dengan hawa nafsu. Yang kemudian kita sadari, waduh saya sudah terlanjur. Sekarang saya menyesal, Tuhan saya menyesal. Tapi semuanya sudah berlalu dan harus tetap dijalani. Kadang-kadang kuasa kegelapan meniupkan kepada kita satu apa? Suatu kenangan. Ingatan kepada sesuatu di masa lalu yang kita sesali. Nah, lu pernah lu ya melakukan itu? Nanti kamu bagaimana ini? Saya dulu, nah misalnya nih ya, cewek ini bilang, saya dulu pernah terlanjur ya, pat-pat gulipat. Nah, tahu sudah pat-pat gulipat ya? Pat-pat gulipat dengan pacar saya waktu zaman dulu. Dan sudah putus. Udah gak bersama dia lagi, tapi sekarang saya sudah punya calon suami yang serius, orangnya baik. Tapi bagaimana ini? Kalau seandainya calon suami saya tahu bahwa saya sudah tidak ada segelnya lagi, stres. Kuasa kegelapan itu luar biasa loh. Orang lain mau menikah, wah gembira, wajahnya gembira, bahagia. Karena mau menikah, nanti pemberkatan, pesta, wah gembira. Dia sedih, takut, keringat dingin keluar. Kenapa? Karena nanti kalau pacar saya bertanya, kamu kok sudah gak ada segelnya lagi? Saya harus gimana Pak Andri? Yang lalu itu saya sesali Pak Andri, saya sesali, saya minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni saya, ampuni saya. Tuhan sudah ngampuni. Tuhan tuh maha kasih mengampuni. Tapi belum tentu keadaan dunia ini mengampuni kamu. Ingat, gara-gara nila setitik, nila itu apa? Tinta. Rusak susu sebelanga. Itu pepatah bahasa Indonesia dulu saya dapat 10 itu. Gara-gara nila setitik, rusak susu sebelanga. Manusia tidak memperhatikan susu sebelanga. Manusia memperhatikan nila setitik dalam hidupmu yang kamu sesali habis-habisan. Dan kamu bingung bagaimana mengatasinya sekarang. Apalagi gara-gara pat-pat gulipat di waktu yang lalu itu. Di waktu SMA itu. Sudah lahir bayi. Bayi itu sekarang sudah tumbuh berdewasa, udah kumisan. Bukan saya tapi ya. Gimana ini? Nah, pelajaran untuk ke depan, makanya jangan pat-pat gulipat, kan gitu kan? Di yang lalu gimana? Berubah, bertobat. Jangan terus-terusan terlanjur, salah terlanjur. Sangat disesali, hidupmu akan penuh dengan apa? Penyesalan. Stres dalam hidupmu. Kuasa kegelapan membuat apa? Membuat kita bingung. Gimana nih? Akhirnya kita didorong punggung kita oleh kuasa kegelapan. Masuk dalam jurang. Jurang itu namanya apa? Keputusasaan. Udahlah, lebih baik saya enggak menikah. Lebih baik saya enggak menikah, jadi orang semua enggak ada yang tahu kisah hidup saya yang suram di masa lalu itu. Enggak menikah. Padahal Tuhan sudah siapkan sebuah jalan pernikahan yang indah.
satu lembar kehidupan yang sangat indah bersama dengan laki-laki pilihan Tuhan itu. Bersama dengan wanita pilihan Tuhan itu. Tapi dia enggak jalani. Karena apa? Karena dia hidup di masa lalu. Di masa sesuatu harus dipertanggungjawabkan. Di masa sesuatu harus memberikan konsekuensi. Ingat, hidup itu tidak sederhana. Makanya kita perlu pimpinan Tuhan. Tuhan, pimpinlah aku. Tuhan, jangan lepaskan akan tangan-Mu Tuhan. Aku tak dapat berjalan sendiri. Puji Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa beribadah bersama-sama, memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah pagi hari ini. Kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan, dan terlebih untuk mengalami Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan mengubahkan hidup kami dan firman-Mu yang kami terima menjadi rema, memberkati setiap kehidupan kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, Pastor Ande yang sudah melayani, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami semua. Kami percaya Tuhan Engkau terus memakai hamba-Mu lebih biasa lagi di dalam pelayanan, dalam menggembalakan di tempat ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat persembahan yang sudah dibawa di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan senantiasa memberkati baik yang sudah disampaikan melalui di tempat ini maupun yang mentransfer lewat bank juga ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan sendiri yang sanggup membalas, menggantikan dengan berlimpah kali ganda di dalam segala dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami terus berdoa jika ada jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami gangguan kesehatan, yang sedang sakit atau yang sedang mungkin terpapar oleh virus corona. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemulihan kesembuhan daripada Tuhan Engkau nyatakan pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa kuasa-Mu lebih besar dari atas segala sakit penyakit, dan kami percaya kesembuhan itu sedang terjadi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala beban, segala pergumulan, segala persoalan hidup yang sedang dihadapi jemaat Tuhan pagi hari ini juga kami berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan bukakan jalan, Tuhan bukakan pintu, Tuhan berikan solusi yang terbaik ya Tuhan, sehingga mereka dapat mengatasi dan mereka keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi saat ini dan menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan pada pagi hari ini. Damai sejahtera dan pemulihan kami nyatakan terus buat bangsa dan negara kami Indonesia, terkhusus buat kota Bandung Tuhan. Tuhan tolong pulihkan segera kondisi saat ini yang mungkin buat kami semua agak mengkhawatirkan ya Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Allah yang besar dan pemulihan itu Engkau akan lakukan ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan saja bangsa dan negara dan kota kami Indonesia. Berdoa buat Pak Jokowi, Tuhan terus berikan kesehatan yang prima sehingga menjadi pemimpin dalam mengontrol, mengarahkan, memulihkan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya, terima kasih. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari buka hati dan kita terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah engkau ketika engkau masuk, diberkatilah engkau ketika engkau keluar. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Engkau semakin naik dan bukan semakin turun. Kasih, sukacita, damai sejahtera dan persekutuan dengan Roh Kudus melingkupi dan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Mulai saat pada pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur buat ibadah pagi hari. Haleluya. Haleluya. Bapa